memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Halo rekan-rekan pendidik seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Frans Perlindungan Limbong. Saya guru di SMPK Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Nah, di sini saya akan melakukan pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Baik, kita akan melihat sekilas apa itu AKM. Kemudian perbandingan AKM dengan UN, kemudian nanti bagaimana cara untuk mengikuti AKM. Oke, baik ya, ini dia asesmen nasional. Nah, apa sih asesmen itu? Ya, baik, dalam asesmen ini terdapat 3 penilaian. Yang pertama itu ada AKM. Ya, jadi AKM ini bentuk soalnya itu dalam bentuk numerasi dan juga literasi. Kemudian ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan belajar. Nah, di sini kita akan lihat ya, ada tabel untuk perbedaan antara asesmen nasional dan juga UN ya. Oke, kita lihat dari jenjang penilaian ya. Untuk UN itu SMP, MTS, SMA, MA ya, kemudian dan juga SMK. Nah, sementara untuk AKM ya dan juga survei karakter itu siswa yang boleh mengikutinya itu dari SD, SMP, SMA dan SMK. Nah, untuk level murid ya. Untuk UN itu tingkat akhir ya, misalkan untuk SD untuk SMP itu kelas 9, SMA kelas 12 dan SMK juga kelas 12. Nah, sementara untuk AKM dan survei karakter itu diikuti oleh kelas 5, kelas 8 dan kelas 12. Oke ya. Nah, kemudian untuk subjek murid itu untuk UN sensus seluruh murid ya. Nah, sementara untuk AKM sensus sekolah dengan sampel murid. Ya. Ini ada beberapa penilaiannya, perbedaannya ya untuk pelaksanaan UN dan juga pelaksanaan untuk AKM. Nah, kemudian kita lihat untuk instrumen asesmen nasional, ya. Oke, untuk instrumen asesmen nasional itu ada AKM, ya. Jenis soalnya, bentuk soalnya itu soal literasi dan juga numerasi. Nah, kemudian untuk survei karakter itu yang pertama sikap, kemudian nilai atau keyakinan dan kebiasaan. Nah, untuk survei lingkungan ya aspek input dan juga aspek proses. Oke, baik ya. Ini dia untuk AKM ya, sekilas tentang AKM. Oke, baik ya. Untuk kontennya ya, literasi itu teks informasi dan sastra. Untuk numerasi itu aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data dan ketidakpastian. Nah, untuk progres atau proses kognitifnya untuk literasi itu menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi dan juga refleksi informasi. Nah, sementara untuk soal numerasi itu pemahaman, penerapan dan penalaran. Nah, sementara untuk konteks di literasi, personal, sosial, budaya, dan saintik. Nah, untuk numerasi, itu personal, sosial, budaya, dan saintik. Nah, ini bisa kita lihat ya, contoh soal AKM untuk literasi. Ya, bisa kita perhatikan di sini. Ini ada bacaannya, ya. Dan kemudian ini jenis pertanyaannya. Nah, ini dia contoh AKM untuk numerasi.
ya bisa kita lihat ya rekan-rekan guru sekalian ya. Ini bisa dilihat bagaimana untuk bentuk soal daripada AKM numerasi. Nah, kemudian ya jenis soal AKM itu tidak hanya berkaitan dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika ya, tetapi pada mapel lain juga harus meningkatkan kualitas pembelajarannya berdasarkan hasil dari AKM. Jadi, oleh karena itu, AKM sangat berkaitan dengan semua mapel yang diajarkan di sekolah. Sebab pemanfaatan AKM adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa. Oke, baik ya. Jadi sekilas mengenai AKM ya, atau asesmen nasional dan juga ujian nasional, perbedaannya di mana. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih proses ya, bagaimana proses kita bisa mengikuti AKM ini. Oke, baik ya. Jadi ini pelatihan AKM ya, itu dari SIM PKB ya. Di program guru belajar. Oke, ya. Nah, di pelatihan AKM ini kita akan memperoleh sertifikat 32 jam. Ya, jadi tahap pertama itu nanti kita akan BIMTEK. Dan tahap kedua itu pengimbasan ya. Di tahap pertama BIMTEK sama seperti yang di pelajaran sebelumnya. Ya, jadi siapa sih peserta BIMTEK ini? Itu boleh guru, kepala sekolah, pengawas ya untuk SD, SMP, SMA ataupun SMK. Ya, kepala sekolah SD LB, SMP LB, SMA LB, ya dan juga PKMB sederajat. Nah, setelah selesai nanti BIMTEK ya, kita akan mengikuti pengimbasan. Oke, baik ya. Bagaimana sih cara untuk mengikuti ini ya AKM-nya? Bagaimana cara mengikuti pelatihan AKM-nya? Nah, di sini ya kita harus masuk ke Google. Nah, oke ya, kita coba dulu untuk masuk. Oke, baik ya. Di sini di kolom pencarian kita tinggal ketik aja guru belajar ya, itu otomatis nanti akan ada di sini guru belajar SIM PKB. Itu kita enter ya. Kita tunggu prosesnya. Oke. Baik ya. Jadi ini tampilannya. Oke, baik ya. Ini adalah tampilannya nanti ketika kita sudah masuk di beranda daripada guru belajar Kemendikbud.go.id ya. Nah, di sini nanti akan ada program-program yang berlangsung ya. Itu ada seri PKH dan juga AKM. Nah, kita di sini yang seri AKM. Ya, kita klik. Oke, saya mengerti ya. Jadi ini ya. Jadi nanti kita akan kalau mengikuti ini ya, kita pilih ini seri asesmen kompetensi minimum ya. Nah, ini kita klik ya. Oke, baik ya. Nah, ini dia tampilannya ya. Jadi apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ya. Jadi program ini dirancang ya, program pembelajaran ini dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, SMK, guru atau kepala sekolah SD LB, SMP LB, SMA LB, dan PKMB sederajat ya untuk memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Oke ya. Nah, di sini juga ada tujuan-tujuannya yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini ya untuk tahap pelaksananya. Tahap pertama itu yang tahap BIMTEK nanti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, ini dia untuk jadwal pelaksanaan. Ya. Nah, ini angkatan ini proses pendaftarannya ya 22 Desember sampai 23 Februari programnya. Nah, kemudian ini untuk BIMTEK-nya angkatan 1 sampai angkatan 11. Nah, sekarang itu tersisa angkatan 10 dan juga angkatan 11. Nih ya. Oke, nah kemudian di sini kita bisa lihat juga indeks ketuntasan sekolah. Ya, di indeks ketuntasan sekolah ini ya, dia sekolah-sekolah yang aktif untuk mengikuti
program ini. Nah, di sini bisa kita cari. Oke. Oke, baik. Nah, setelah itu ya, kita di sini terlebih dahulu ya kita harus masuk dulu ya. Jadi di program ini ya yang guru belajar ini ya, ini kita masuk menggunakan nomor UKG ya, gunakan nomor UKG ya, dan kemudian passwordnya yang ada. Nah, kemudian kita masuk. Nah, ini dia ya. Kemudian ini kita klik ya yang asesmen kompetensi minimum. Oke ya. Nah, di sini ya nanti akan tampil ya. Di sini nanti akan tampil untuk pendaftarannya ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, baik ya, ini tadi sudah. Nah, kemudian ini yang tadi ya, ini nomor surelnya ya menggunakan nomor UKG. Oke ya, nah kita di sini. Oke ya. Nah, nanti kita akan memilih jadwal BIMTEK-nya ya. Oke. Oke ya. Nah, setelah nanti kita selesai ya, nanti setelah kita selesai ini ya untuk pengerjaan di BIMTEK ya. Nah, setelah kita selesai BIMTEK, nanti kita akan pengimbasan. Oke, ya. Nah, setelah selesai BIMTEK, itu nanti kita akan memperoleh sertifikat 32 jam ya. Walaupun kita belum pengimbasan, tetapi kita sudah memperoleh sertifikat 32 jam. Oke, ya. Oke, baik. Demikian ya yang dapat saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru. Ya, mari kita melakukan atau mari kita mengikuti program pemerintah ini dan ini sangat bagus ya. Jadi program ini tujuannya sangat baik ya, jadi tidak ada ruginya untuk kita ikuti ya, karena di program guru belajar yang seri AKM ini ya, itu kita ini sangat membantu kita para guru ya untuk mencapai tujuan ataupun konsep dari pelaksanaan asesmen nanti, dan kita juga sudah mampu sudah bisa atau sudah mengetahui bagaimana soal-soal ataupun jenis-jenis soal dan bentuk soal untuk yang literasi dan juga dia yang numerasi. Oke, baik ya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya jelaskan. Maju pendidikan Indonesia.